Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur karena kita telah melalui satu persatu bulan dan kembali di bulan yang baru, di awal tanggal yang baru. Dan kembali lagi kita juga berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi 1 Juli 2022. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami bisa sampai di awal baru bulan Juli ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Dan di saat ini juga untuk mengawali bulan baru dan hari baru kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai kami, Tuhan tuntun kami, curahkan Roh Kudus-Mu dan hikmat agar kami mampu memahami, mampu melakukannya Tuhan. Dan sekarang kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yeremia pasal 51 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan berbunyi demikian. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu. Apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel, seluruh negerinya akan menjadi malu dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel. Apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu, demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah janganlah berhenti, ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib, noda meliputi muka kami, sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya dan di seluruh negerinya akan memerangi orang-orang yang luka tertikam. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu, tak terhampir di tempat tingginya. Atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, dengar, ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut, namun atas Babel akan datang perusak. Para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas, tentulah Ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemabuknya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja, ya Tuhan semesta alam namanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, tembok-tembok tebal Babel akan diselamatkan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia, dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Amin. Tema perenungan kita ialah yang bertobat dikasihi. Sering kita mendengar hidup seperti roda yang terus berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Atau istilah di atas langit masih ada langit, bahwa kehidupan manusia tidak ada yang bisa dibanggakan karena semuanya ada waktunya. Kisah dalam bacaan kita menggambarkan kehidupan bangsa Babel sehingga bangsa adikuasa dan menaklukkan banyak bangsa-bangsa termasuk Yehuda yang ditawan. Dicatat dalam pasal 52 ayat 28-30,
ada 4.600 orang Yehuda yang ditawan. Alkitab tidak mencatat aktivitas pembuangan, namun yang pasti hidup di pembuangan penuh penderitaan. Dalam kondisi yang dialami di pembuangan, mereka dikuatkan. Itu nyata di dalam ayat 46 yang dikatakan, "Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Sebab sesungguhnya waktu Tuhan akan datang menghukum Babel yang ditandai dengan menghukum patungnya, sebagai simbol kekuatan dan yang disembah namun tidak memiliki daya melawan kuasa Tuhan. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, namun kuasa Tuhan lebih dari itu. Kekuatan dan kekuasaan duniawi akan berakhir sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Sehebat apapun suatu bangsa, tetapi ketika tidak percaya dan mengandalkan Tuhan, pasti akan hancur oleh kuasa Tuhan. Tuhan mengasihi semua manusia dan semua bangsa tanpa terkecuali, asalkan mau bertobat. Oleh karena itu, penting untuk disadari bahwa kekuatan dan kekuasaan bahkan kemampuan hidup kita tidak akan bertahan sepanjang waktu. Semuanya punya waktu untuk berhenti. Hanya satu sumber kekuatan yang dapat diandalkan, yaitu kuasa Allah yang berdaulat sepanjang waktu. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Dan kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam pelayanan mereka. Tuhan beri hikmat sehingga mereka menjalankan setiap tanggung jawab mereka sesuai seturut kehendak-Mu Tuhan. Yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan menjadi sumber penyembuh bagi mereka Tuhan. Tuhan yang dalam pergumulan, Tuhan pegang selalu tangannya agar dalam pergumulan ia tidak merasa sendiri, tetapi ia yakin bahwa Tuhan beserta dengan dia. Dan kami juga mengucap syukur atas berkat-Mu yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah dan lakukanlah selalu firman Tuhan di dalam kehidupan-Mu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati selalu.